Komnas HAM. Apa itu Komnas HAM? Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Semua itu disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu, apa saja yang menjadi wewenang Komnas HAM dalam hal pelanggaran HAM yang berat? Komnas HAM adalah institusi yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM berkedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan perwakilan Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki 6 perwakilan Komnas HAM di daerah, yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 sebagai respon atas desakan masyarakat sipil atas kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 98. Landasan hukum ini kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dalam reformasi hukum dan kebijakan diantaranya, Komnas Perempuan menginisiasi Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau UU LPSK, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, Harmonisasi Kebijakan Diskriminatif, dan Pembebasan Retribusi Makam Korban Mei 98. Selamat datang kembali dalam podcast kita pada hari ini. Podcast kita pada hari ini akan membahas mengenai lembaga negara bantu. Saya Rafael, host Anda pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai salah satu peranan penting dari pilar-pilar di luar lembaga utama, yaitu terkait dengan lembaga negara bantu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, bersama saya hadir 4 orang narasumber, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang akan membantu kita membedah mengenai lembaga negara bantu ini. Hadir bersama kita ada Saudara Lili sebagai narator 1 yang akan mengantar kita memahami sistem ketatanegaraan di Indonesia dan landasan pembentukan lembaga negara bantu. Sebagai narator 2 ada Saudara Putra yang akan membahas mengenai Komnas Hak Asasi Manusia, dan sebagai narator 3 ada Saudara Surya yang akan membantu kita mengetahui mengenai Komnas Perempuan, dan terakhir ada Saudara Immanuel yang akan membantu kita memberikan salah satu contoh lembaga negara bantu di luar negeri untuk menambah wawasan kita. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kita tentang lembaga negara bantu ini dengan memulai pertama-tama kepada Saudara Willy terlebih dahulu. Sebagai fondasi diskusi kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga negara bantu ini dan mengapa mereka perlu dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan kita di Indonesia. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat ini terkait lembaga negara bantu ya. Lembaga negara bantu atau sering disebut state auxiliary organization atau lembaga negara penuh yang bisa kita artikan seperti ASN khusus bagi lembaga-lembaga utama yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Presiden, DPR, MA, MK, dan juga lembaga negara bantu ini dibentuk bukan karena mereka sangat vital karena membantu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga utama menjadi lebih spesifik, independen, dan yang juga fokus pada isu-isu yang semakin kompleks di era modern ini. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai eksistensi dari lembaga negara bantu ini. Setelah dijelaskan, mungkin kita sebagai anak hukum pasti membutuhkan dasar yuridis pembentukan dari lembaga negara bantu ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dasar hukum dari pembentukan lembaga negara bantu ini. Terkait data hukum ya, terkait data hukum dan hukum ada yang mandatnya tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
ada juga yang dibentuk secara spesifik melalui undang-undang, dan yang paling umum melalui kesepakatan DPR dan Presiden. Bahkan ada juga yang dibentuk melalui peraturan Presiden atau keputusan Presiden, biasanya untuk tugas yang lebih spesifik di bawah dana eksekutif. Oke, menarik sekali yang sudah disampaikan oleh narator satu bahwa bisa dibilang lembaga negara bantu ini dibentuk untuk mengisi ruang-ruang yang belum tertutup oleh lembaga negara utama. Mungkin ada pertanyaan yang menarik jika kita mendalami lebih lanjut. Kan kita sudah mempunyai lembaga negara utama. Kenapa kita masih membutuhkan lembaga negara bantu? Sebenarnya apa urgensinya sehingga dibentuk lembaga negara bantu ini? Tepat sekali. Bicara tentang urgensi, urgensinya di sini bermacam-macam. Yang pertama, terkadang lembaga negara utama seringkali atau memiliki beban kerja yang luar biasa besar, sehingga isu-isu spesifik seperti ini memerlukan penanganan yang lebih berfokus. Terus yang kedua itu terkait tujuan pembentukan. Tujuan pembentukan lembaga negara bantu ini seringkali bertujuan untuk menjamin independensi. Kita ambil contoh saja seperti lembaga pengawas atau penegak hak. Mereka perlu berdiri sendiri agar terhindar dari potensi intervensi kekuasaan lain. Selain itu, tuntutan reformasi kebutuhan akan ekspertise atau keahlian teknis yang spesifik serta respon terhadap bidang-bidang sosial dan aspirasi masyarakat juga menjadi alasan kuat. Intinya, mereka dibentuk untuk mewujudkan good governance, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pelayanan publik serta perlindungan hak warga negara berjalan lebih efektif. Oke, sangat menarik pembahasan yang mendasar dari Saudara Billy bahwa dapat kita serap intisari dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan lembaga negara bantu ini dihadirkan sebagai lembaga penunjang dari lembaga-lembaga utama yang sudah ada, dan mandatnya atau dasar yuridis pembentukannya juga ada yang didasari langsung dari peraturan perundang-undangan, dan juga ada yang secara spesifik dan khusus dibentuk melalui peraturan presiden untuk menjalankan kewenangan dalam ranah eksekutif. Dari penjelasan yang sangat komprehensif dari saudara Billy tadi, dikatakan salah satu contoh lembaga penegak hak itu membutuhkan independensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih baik. Sekarang untuk memperdalam wawasan kita mengenai salah satu contoh lembaga negara bantu ini, mungkin kepada saudara Putra saya ingin menanyakan mengenai salah satu lembaga yang notabene-nya sangat identik dengan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan Komisi Hak Asasi Manusia atau sering kita kenal dengan Komnas HAM. Bisakah Anda jelaskan apa itu Komnas HAM dan bagaimana lembaga ini terbentuk serta apa sih dasar yuridis dari pembentukan Komnas HAM ini? Oke, baik, Rafael. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Komnas HAM. Komnas HAM ini adalah satu lembaga yang mandiri, tapi dia bertingkat dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Fungsi dari Komnas HAM ini itu mengkaji, meneliti, serta dia itu sebagai mediator hal-hal terkait dengan itu hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM sendiri itu dia dibuat itu pada keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Tapi baru diperkuat setelah masa reformasi, yaitu pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Tadi dijelaskan bahwa Komnas HAM ini hadir untuk menjaga atau melindungi hak-hak masyarakat Indonesia melalui dia dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mungkin untuk memperdalam pembahasan kita, saya ingin menanyakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Komnas HAM itu sebenarnya apa, dan kira-kira wewenang apa saja yang dilimpahkan kepada Komnas HAM ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga itu. Oke, baik. Kalau untuk tujuan dan wewenang Komnas HAM sendiri, tujuan Komnas HAM sendiri itu dia memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu untuk mencapai menciptakan kondisi kondusif
supaya HAM itu bisa tercapai sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan juga Deklarasi HAM Universal. Dan tujuan yang kedua itu untuk memberikan hak-hak kepada setiap individu supaya mereka itu tidak takut lagi dengan hak atau mereka sebagai manusia, baik itu hak untuk hidup, selebihnya, dan untuk wewenangnya. Untuk wewenangnya ini, Komnas HAM ini memiliki beberapa wewenang penting, yaitu memberikan saran terkait sengketa-sengketa HAM, atau bukan sengketa ya, tapi memberikan mediasi terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan tentang HAM, dan juga memberikan rekomendasi kepada DPR dan pemerintah terkait masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran berat tentang yang ada di Komnas HAM sendiri. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak asasi ini kan merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, bahwa hak untuk hidup itu merupakan konstitusi dan wajib untuk dilindungi. Jadi sebenarnya kehadiran dari Komnas HAM ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di negara kita. Dari saudara Putra yang membahas mengenai Komnas HAM tadi, disebutkan bahwa Komnas HAM ini dihadirkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, hak-hak seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk melanjutkan korelasi dari pembahasan sebelumnya, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke lembaga negara bantu lainnya yang sangat penting, khususnya dalam isu keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yakni yang berkaitan dengan Komnas Perempuan. Kepada saudara Surya mungkin bisa Anda jelaskan mengenai Komnas Perempuan ini dan kira-kira apa dasar yuridis dari pembentukan Komnas Perempuan ini. Oke, baik, terima kasih host atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab. Komnas Perempuan memang contoh lembaga bantu yang sangat vital. Merupakan respon langsung dari gerakan masyarakat sipil, terutama setelah tragedi kekerasan terhadap perempuan saat kerusuhan Mei 1998. Secara hukum, Komnas Perempuan pertama kali dibentuk melalui keputusan Presiden Kepres nomor 181 tahun 1998 pada 9 Oktober 1998. Ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie untuk memperkuat kedudukan dan fungsinya. Dasar hukum ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Perpres ini mengukuhkan Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional yang fokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kemajuan hak-hak perempuan. Oke, baik, tadi dijelaskan bahwa Komnas Perempuan ini memang ditolak oleh situasi yang menuntut dibentuknya suatu lembaga untuk melindungi hak-hak perempuan. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa saja mandat utama dari Komnas Perempuan ini dan dasar hukumnya khususnya yang tertuang dalam Perpres nomor 65 tahun 2005 untuk memperkuat peran mereka dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Oke, baik host, saya akan mencoba menjawabnya. Mandat utamanya sangat jelas, menciptakan kondisi yang kondusif untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak asasi manusia, terutama para perempuan. Mandat ini dijabarkan dalam tugas dan wewenang yang luas. Hal ini mencakup penyebarluasan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, pengkajian dan juga penelitian regulasi terkait hak perempuan, pemantauan dan pendokumentasian kasus kekerasan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR, serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, sangat menarik tadi sudah disampaikan oleh saudara Surya terkait dengan Komnas Perempuan ini, bahwa dalam historinya Komnas Perempuan ini dibentuk atas dasar tuntutan, di mana pada tahun 1998 itu jadi tragedi kekerasan terhadap perempuan yang membutuhkan suatu lembaga khusus untuk melindungi hak yang dimiliki oleh perempuan. Dasar hukum dari Komnas Perempuan ini didasari oleh Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005, dan tadi sudah dijelaskan secara mendalam mengenai pasal-pasal yang melindungi hak perempuan secara komprehensif. Setelah kita mengetahui begitu banyak terkait dengan lembaga bantu yang ada di Indonesia,
mungkin kita akan membandingkan lembaga yang ada di luar negeri. Mungkin yang punya kapasitas untuk menjelaskan ini, kita bisa saya berikan kesempatan kepada saudara Immanuel untuk menjelaskan, memberikan salah satu contoh lembaga bantu yang ada di luar negeri untuk menambah wawasan kita. Tentu kita bisa melihat dari National Unity Government atau NUG di Myanmar. NUG ini merupakan pemerintahan Myanmar di pengasingan yang dibentuk oleh komite yang mewakili langsung Kultam atau CMPH. Setelah kudeta militer tahun 2021, NUG berfungsi sebagai pemerintah alternatif yang diakui oleh beberapa negara dan organisasi internasional, dan merupakan turunan dari lembaga perwakilan rakyat. Mereka berperan sebagai pemerintahan berlawanan terhadap rezim NUG dengan Indonesia cukup kompleks. NUG berharap pengakuan internasional dari Indonesia, sementara Indonesia politik intinya menjaga stabilitas regional dan memenuhi hak asasi manusia terkait evolusi. Indonesia juga aktif berperan dalam penyelesaian konflik di Myanmar ASEAN. Oke, menarik sekali perbandingan lembaga yang ada di luar negeri ini dengan lembaga bantu yang ada di Indonesia dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat. Dapat kita ambil intinya bahwa lembaga negara bantu ini bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada juga di berbagai belahan dunia, tetapi hanya berbeda dalam fungsi dan juga konteks negara yang mereka butuhkan pada saat ini. Baik, dari pembahasan yang mendalam oleh saudara Dili, saudara Putra, saudara Surya, dan saudara Immanuel tadi sudah cukup mendalam mengenai lembaga bantu yang ada di Indonesia ini. Jadi, lembaga negara bantu ini bukan sekedar lembaga yang dibentuk tanpa alasan. Kehadiran mereka dibentuk untuk memenuhi atau mengisi peran strategis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mereka hadir karena kebutuhan akan adanya institusi yang independen, fokus, dan memiliki keahlian yang spesifik untuk menangani persoalan-persoalan penting yang mungkin tidak dapat diatasi oleh salah satu lembaga utama saja. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Putra dan saudara Surya mengenai Komnas Perempuan dan Komnas Hak Asasi Manusia adalah bukti nyata perjuangan pemenuhan hak-hak dasar warga negara di Indonesia, dan praktik serupa juga dapat kita temui di banyak negara, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh saudara Ima bahwa ada lembaga NUG yang berada di Myanmar. Sebelum menutup podcast kita pada malam hari podcast kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narator sekalian yang sudah hadir, yang sudah memberi kita wawasan dan pengetahuan mengenai lembaga negara bantu yang ada di Indonesia. Saya berharap diskusi kita yang mendalam ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk para pendengar sekalian, dan untuk itu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.